Apa X-nya? Misalnya harus ada uangnya. Maka uang itu akan menentukan Anda sampai ke Samosir. Ya. Jelas bahwa X akan mempengaruhi Y. Jumlah uang yang tersedia itu akan menentukan Anda sampai atau tidak dia ya, ke Samosir. Itu hubungannya. Maka di antara X dan Y itu ya, boleh berhubungan positif atau boleh juga negatif. Ya. Nanti dianalisis lebih lanjut dan nanti akan ketemu juga Anda dengan saya statistik. Ya, statistik. Dan biasanya saya itu ya, yang saya ajarkan itu eksak ya. Pernah saya mengajar yang tidak eksak. Jadi kalau ketemu dengan saya harus angka. Ya. Misalnya pengantar marginal ya. Matematika, statistik, operasi riset, ya. Ekonomi manajerial itu menghitung semua. Ya, teori ekonomi menghitung semua itu. Jadi kalau ketemu dengan saya itu pasti menghitung. Ya. Jadi dasarnya ya, sama seperti Anda, kalau ada misalnya kita mengalami masalah, bagaimana memecahkan masalah? Ya, kenali dulu masalahnya. Bagaimana cara mengenali masalahnya? Tentukan dulu mana X, mana Y. Ya. Baru bisa kita nanti gunakan rumus apa yang cocok untuk itu. Apa pasangannya? Ya. Maka yang seterusnya, unsur pembentuk daripada fungsi itu harus kita mengenal dengan namanya persamaan dan pertidaksamaan. Sama dengan lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar, atau sama dengan. Jadi persamaan itu, simbolnya itu adalah sama dengan. Ya, yang ini. Maka untuk regresi selain variabel bebas dan variabel tidak bebas, kita harus kenal yang namanya konstanta. Ya, konstanta. Yang simbolnya adalah A. Konstanta itu simbolnya A. Ya. Apa itu konstanta? Secara singkat boleh kita katakan itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Ya. Bilangan yang berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua adalah yang ketiga yaitu koefisien. Ya, koefisien. Kita simbolkan itu adalah B. Simbolnya adalah B. Apa itu koefisien? Angka yang terletak di depan variabel bebas. Ya, koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel bebas. Ya. Tetapi dalam perhitungan yang lebih tinggi, kadang dia konstanta itu tidak dipakai. Ya. Kalau kita nanti ketemu nanti di operasi riset, ketemu dengan saya, ada mata kuliahnya, ini konstanta nggak kita pakai. Ya. Tidak kita pakai. Jadi untuk matematika ini adalah dasar. Ya. Kita tahu bahwa kalau Anda masuk di fakultas ekonomi adalah kita menggunakan eksak terapan. Ya, eksak terapan. Artinya, di dalam mempelajari matematika itu, di dalam ekonomi, tidak semua matematika itu kita pelajari. Tidak semua. Hanya matematika yang berhubungan dengan ekonomi. Ya. Yang berhubungan dengan ekonomi. Misalnya regresi, matriks, ya, integral, kalkulus,
Tapi kita tidak belajar lagi misalnya menghitung jari-jari, menghitung kubus, enggak lagi. Nah, itu bagian dari teknik. Ya. Contoh misalnya lanjutan dari regresi itu adalah matriks. Ya. Misalnya kita belajar nanti deret. Deret. Jadi kita belajar matematika di sini, matematika ekonomi, kita bukan menurunkan rumus, itu jurusan matematika yang membahas itu. Tetapi kita rumusnya sudah ada, kita menggunakan. Ya, kita menggunakan. Maka tidak semua ya, materi matematika itu kita bawakan. Hanya matematika yang berhubungan dengan ekonomi. Karena kita tahu bahwa matematika di dalam ekonomi itu ada dua. Ada matematika ekonomi, ada matematika bisnis. Ya, ada matematika ekonomi, ada matematika bisnis. Dalam hal ini kita pakai adalah matematika ekonomi. Nanti matematika bisnis kita pakai di manajemen keuangan. Berapakah tingkat pengembalian, ya, harga saham, ya, yield-nya berapa, future value-nya berapa, nanti akan kita lihat itu di manajemen keuangan. Itu namanya matematika bisnis. Ya, present value, future value, bunga majemuk, bunga berganda. Nanti di matematika bisnis. Maka di dalam ekonomi ini, karena ini adalah matematika terapan, ada hukum-hukum ekonomi yang harus kita pahami, dasar-dasar. Apa itu hukum ekonominya yang harus Anda ingat? Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran. Itu hukumnya. Dasar untuk mempelajari ekonomi. Hukum permintaan dan penawaran. Maka kalau dikatakan permintaan, maka hasrat untuk memiliki barang. Permintaan itu hasrat untuk memiliki barang. Jadi ada uang, kita membeli barang. Maka saat kita membeli barang itu, kita dikatakan di situ adalah hasrat memiliki barangnya. Karena kenapa kita bisa memiliki barang itu? Karena kita mempunyai uang. Ya. Jadi hukum permintaan. Hasrat untuk memiliki barang. Yang kedua, dikatakan hukum penawaran. Menawarkan. Ya. Maka di dalam permintaan dan penawaran ada dua sisi. Ada pembeli, ada penjual. Kalau pembeli itu sama itu dengan permintaan. Sedangkan penjual itu adalah menawarkan. Maka antara konsumen dan produsen. Konsumen itu adalah pelanggan yang ingin memiliki barangnya. Maka dia posisinya adalah sebagai permintaan. Ya. Maka yang kedua, perusahaan. Perusahaan itu adalah menawarkan barangnya. Menawarkan barang yang sudah dihasilkan atau diproduksi. Ya. Contoh misalnya, pabrik sepatu. Saat Anda membeli sepatunya, maka posisi Anda adalah sebagai permintaan. Maka pabrik sepatu itu adalah posisinya sebagai penawaran.
Jadi ada hukum permintaan dan penawaran. Nanti akan kita hubungkan ini dengan fungsi. Ini agak hujan ini ya. Hujan di sini. Jadi agak terganggu sedikit ya. Mana lah hujan. Bisa kita berhentikan sendiri. Udah turun ya kita terima aja lah. Hujan datang selesai. Ya kan? Mana mau berhentikan dulu. Tanya dulu yang di kuasa yang di atas. Kalau didengarnya, kalau tak didengarnya, sabar-sabarlah kalian. Ikutilah apa yang saya katakan ya. Nah, itu. Jadi permintaan ini harus Anda hafal. Ya. Karena ini dasar mempelajari ekonomi. Permintaan dan penawaran. Yang kedua, harus Anda paham adalah identifikasi variabel. Identifikasi variabel. Mana variabel bebas, mana variabel tidak bebas. Kalau kita mengidentifikasinya, maka boleh kita menerapkan rumusnya. Ya. Apa rumusnya? Kita lihat ini contoh. Ini contoh. Jadi, Y sama dengan fungsi X. Y sama dengan Fx. Bahwa nilai Y ditentukan oleh fungsi X. Ini. Artinya ini adalah nilai Y ini ditentukan oleh fungsi X. Kalau kita lihat misalnya ini adalah sebuah persamaan. Ada misalnya muncul seperti ini. Identifikasilah persamaan di atas. Sama seperti saya katakan tadi. Kalau saya menguji skripsi, saya tanya, apa judulnya? Baru pertanyaan kedua, buatkan identifikasi variabel. Maka di sini jika ditunjukkan misalnya, Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Identifikasilah persamaan di atas. Ya. Maka dalam hal ini kita katakan bahwa Y ini dan X ini adalah variabel. Ya, variabel. Di mana X ini adalah variabel bebas. Ya. Sementara Y ini adalah variabel tidak bebas. Karena nilai Y ini ditentukan oleh jumlah X. Kemudian kita lihat bahwa 5 ini adalah konstanta. Konstanta. Dan 0,8 ini kita sebut dengan koefisien. Bagaimana menentukan konstanta dan koefisien? Nanti akan kita lihat itu di statistik. Ya, statistik. Ya kan ketemu juga dengan saya nanti di situ. Statistik persamaan ini. Dan ketemu juga nanti di skripsi. Maka ini saya rancang ini itu berlaku sampai Anda tamat. Ya. Terutama kalau jumpa dengan mata kuliah saya. Maka dikatakan di sini koefisien itu, ini koefisiennya 0,8, angka yang terletak di depan variabel bebas. Ini. X itu adalah variabel bebas. Jadi saya kasih tahu ya, jadi hari ini kita masuk 45 menit ya. Kita belajar dasar-dasar tentang
matematika. Ya. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, X dan Y. Kalau Anda misalnya mau ujian, maka mau ujian itu adalah Y. Supaya Anda lulus ujian, maka harus ada X-nya. Misalnya, Anda sudah belajar X1. Yang kedua, Anda juga harus sudah membayar uang kuliah, X2. Kehadiran Anda misalnya harus minimal 75%, X3. Jika nilai X-nya lebih dari 1, maka dikatakan itu adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda. Jadi, dalam hal ini, di dalam matematika ini, fungsi ini, ya, dikatakan fungsi linear. Ya, fungsi linear. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Ya, persamaan dari ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Ya, itu dikatakan dengan persamaan linear. Persamaan linear. Maka kita lihat di sini dari persamaan ini, Y-nya itu adalah variabel tidak bebas. Ya. Ini tidak bebas ya. Sedangkan Y ini adalah variabel bebas. Dan A itu adalah konstan. Inilah persamaan dasar regresi. Kita tahu bahwa dikatakan regresi linear itu adalah membentuk garis lurus. Inilah dia itu, garis regresi lurus. Garis lurus. Kalau dia ini garisnya ini tidak lurus atau dia membentuk belokan-belokan sama seperti produk cycle, itu dikatakan non-linear. Non-linear. Nah, kalau kita lihat ini slope, kemiringan garis. Ya. Ini delta X. Delta X itu sama dengan B. Jadi kalau misalnya ini adalah, di sini ada X1, di sini garis ini adalah garis X2 ke bawah, maka B-nya adalah X2 dikurang X1. Itu namanya delta. Delta. Delta itu adalah perubahan. Ya, ini delta Y. Berarti perubahan sepanjang Y yang ini. Kalau ada di sini misalnya angkanya 5, di sini angkanya 3, maka delta Y-nya adalah 5 dikurang 3. Maka delta Y-nya adalah 2. Maka B-nya sama dengan 2. Nah, B-nya sama dengan 2. Tapi kalau nanti di statistik udah beda ya. Dan kita sudah memakai rumus. N dikali ya, sigma X dikali sigma Y. Ya, dikurang N kali sigma X kuadrat. Ini statistik ya, bukan matematika. Statistik nanti. Ya, dibagi N kali X dikali Y dikurang X kuadrat. Dikali X yang dikuadratkan. Nanti statistik itu. Jadi berbeda statistik dengan matematika. Ada X, ada Y, ada juga jumlah N-nya. Nanti statistik akan kita bahas. Jadi dalam hal ini B itu adalah delta Y. Ya, kalau Anda lihat, Anda ingat pelajaran sebelumnya, ya, ini garis vertikal,
Ini garis horizontal. Nanti ini garis horizontal ini sekarang kita pakai, ini adalah simbolnya X. Sementara vertikal itu adalah simbolnya Y. Nanti ini di ekonomi akan kita ganti. Ya. Misalnya ini X ini kita ganti jadi P, price, harga. Ya. Sementara Y ini kita ganti nanti jumlah barang atau quantity atau Q. Jumlah barang yang diproduksi, simbolnya adalah Q. Nanti sesudah kita rubah, ini bentuk ini menjadi bahasa ekonomi. Ya. Sekarang kita ini masih pakai dasarnya, matematika dasar. Belum kita masuk ke penerapan ekonominya. Ya. Tapi saya mau menggambarkan bahwa, saya katakan tadi bahwa matematika ekonomi itu adalah eksak terapan. Ya. Jadi dalam hal ini nanti kita rubah, ini nanti dalam bahasa ekonomi. Ya. Ini juga. Ya. Tetapi rumus ini kita pakai. Tetap kita pakai. Jadi kalau kita lihat, apa kegunaan dari fungsi linear ini? Ya. Apa kegunaannya? Kenapa kita harus mempelajari fungsi linear? Dan biasanya ini dipakai untuk estimasi, peramalan. Jika diketahui X-nya, maka Y-nya boleh diketahui. Jika diketahui ini jumlah barang yang diproduksi, berapakah nanti pendapatan kita masa yang akan datang Y-nya? Jadi nanti kalau kita masuk nanti di ekonomi manajerial, saya ngajarkan itu bagaimana meramalkan permintaan. Ya. Harus berapakah kita produksi sekarang, dan berapa harganya, dan berapa hasilnya. Ya. Itu nanti kita bicarakan di ekonomi manajerial. Ya. Maka ini rumus ini berlanjut. Oke, jadi ini adalah A, ya, jarak antara titik sumbu X terhadap titik potong garis linearnya. Garis linearnya itulah A, atau sering disebut dengan slope atau kemiringan sebuah garis. Maka kalau kita lihat ini garis ini lurus ke atas. Artinya di sini jika X bertambah, ya bertambah, maka Y juga bertambah. Ya, kalau di sini 1, ya kita hubungkan ini juga di sini 1. Ya, sini 1. Misalnya ini kita lihat misalnya ini. Ya, kita pindahkan misalnya yang kemarin. Misalnya ini. Ini misalnya. Ini misalnya 1. Kita buat di sini angka 1. Ya. Dan kita buat juga di sini misalnya 1. Ya. Satu. Di sini juga 1. Kalau kita buat misalnya dari sini, kita pindahkan di sini, ini kita buat angkanya 2, berarti ada penambahan nilai X dari 1 menjadi 2. Dari 1 menjadi 2. Ya. Dan Y juga naik dari 1 menjadi 2 ke atas. Kalau kita hubungkan garis itu, dari 1 ke 2, maka garisnya akan garis lurus. Ya. Jika X naik, maka Y juga bertambah. Jika X bertambah, maka Y juga bertambah. Dari 1 ini X menjadi 2. Ya, maka juga ini Y juga naik dari 1 menjadi 2.
Maka kalau kita hubungkan titik ini dari sini kemari, ini, maka ini ada garis lurus. Itulah kalau kita temukan garis lurus, pasti itu adalah persamaan regresi linear, bukan non linear. Ya. Itu dikatakan ciri dari regresi linear. Satu naik, yang lain juga naik. Jadi ini dasarnya untuk belajar ya, tentang fungsi. Ya. Jadi ini harus Anda paham. Yang pertama di sini yang Anda paham adalah identifikasi variabelnya harus paham. Ya. Mana namanya X, mana namanya Y. Yang kedua, harus Anda juga paham persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y itu adalah variabel tidak bebas, sementara X itu adalah variabel bebas. A itu adalah konstanta, bilangan yang berdiri sendiri, sementara B itu adalah koefisien, yaitu bilangan yang terletak di depan variabel bebas. Harus paham itu. Harus diingat. Ya. Supaya ke depannya boleh kita berlanjut. Ya. Oke, itu dia perkenalan tentang persamaan. Ya. Itu perkenalannya tentang persamaan. Ya. Kita lembak nanti akan kita bahas. Ya. Dan yang ketiga, identifikasi variabel, yang kedua persamaan, dan yang ketiga adalah hukum permintaan dan penawaran. Harus paham. Harus diingat. Ya, kalau harga naik, bagaimana barang yang diminta? Naik atau turun? Turun, Pak. Kalau harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Tidak ada orang mau beli barang mahal-mahal. Cabai misalnya harganya 5.000 menjadi 20.000. Bagaimana orang membeli cabai? Pasti turun. Ya. Itu hukum permintaan, hukum penawaran. Ya. Bagaimana jika harga naik? Ya. Bagaimana barang yang ditawarkan jika harga naik? Maka orang akan menawarkan barang sebanyak-banyaknya. Karena prinsip pengusaha itu adalah mendapat untung yang sebesar-besarnya. Saat harga itu ya naik, maka orang akan menjual barang sebanyak-banyaknya. Supaya dia beruntung. Penawaran. Kalau harga naik, bagaimana barang yang diminta? Turun, karena orang tidak mau membeli harga yang mahal. Kenapa tidak mau? Karena dikatakan ada efek substitusi. Misalnya, ya, misalnya teh manis dengan kopi. Kalau tidak ada kopi, boleh juga teh manis. Ya. Kalau harga kopi naik, ya, maka orang yang meminta kopi akan turun, akan beralih jadi minum teh manis. Itu dikatakan efek substitusi. Bisa ya, diikuti ya. Jadi paham Anda yang tiga itu. Identifikasi variabel, misalnya Anda sudah belajar akuntansi. Ya. Persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, identifikasilah variabelnya. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sisi akuntansi, persamaan akuntansi, mungkin Anda belum masuk. Ya. Sini aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Tambah modal. Maka kalau tidak identifikasi ini
bahwa aktiva ini, A ini sama dengan variabel bebas. Variabel tidak bebas ya. Variabel tidak bebas. Sementara hutang ini kewajiban atau utang ini ditambah dengan modal ini adalah variabel bebas. Ya, variabel bebas. Berapakah jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang? Ya. Jika ditambahkan hutangnya ditambah dengan modalnya, itulah hartanya. Ya. Masa orang utang hartanya ya jelas hartanya. Kalau misalnya kita beli mobil misalnya, kredit, hutang itu. Tapi kalau sudah lunas, mobilnya, kemana mobilnya? Jadi milik siapa? Ya milik kita juga, karena sudah lunas. Tapi sementara kita catat dia sebagai hutang. Modal misalnya, Anda memasukkan uang di bank. Misalnya persamaan akuntansi. Dalam memulai usahanya si A menyimpan uang di bank senilai 50 juta. Buatlah persamaannya misalnya atau jurnalnya. Maka di sini aktiva sama dengan kas. Akuntansi lain. Itu penerapan atau mengenali mana variabel bebas, mana variabel tidak bebas. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang boleh Anda terapkan. Misalnya Anda pulang kampung, X atau Y. Y, supaya Anda sampai ke kampung, harus ada ongkosnya X1. Harus ada uang. Harus ada juga mobilnya, transportasinya, X2. Materi ini saya tekankan, ya, harus diingat, harus dipahami. Yang buat judul juga nanti harus Anda pahami. Ya. Jadi cirinya tadi ya, bahwa ciri dari regresi itu adalah berbentuk garis lurus. Ya, kalau satu naik, X naik, maka Y juga naik.